Sudah memasuki 3 bulan berjalan, sekolah jenjang SD di Kota Batam menggelar pembelajaran tatap muka secara terbatas. Selama itu juga, belum ditemukan masalah apapun baik terhadap siswa maupun guru. Hal ini dikarenakan sekolah tetap menjaga protokol kesehatan cukup ketat. Seperti pada hari Jumat, tanggal 26 November, tim pendidikan gokepri.com menjambangi SD Negeri 012 Bengkong, Kota Batam untuk melihat suasana pembelajaran tatap muka terbatas serta penerapan protokol kesehatan diberlakukan terhadap siswa saat pembelajaran tatap muka berlangsung. SD Negeri 012 Bengkong menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas terbagi dalam 4 sesi, yakni 2 sesi kelas pagi dan 2 sesi lagi kelas siang. Pemberlakuan sesi ini dilakukan dikarenakan ruang kelas yang dimiliki cukup terbatas, tak sebanding dengan jumlah rombongan belajar yang ada. Selain kekurangan kelas, sekolah ini juga masih kekurangan guru bidang studi dan guru kelas. Terdapat beberapa guru yang masih mengajar hingga 2 kelas, seperti guru kelas 1 dan guru kelas 2. Namun demikian, secara keseluruhan pembelajaran tatap muka diterapkan sekolah ini berjalan lancar. Sementara melihat dari penerapan protokol kesehatan terhadap para siswa dan guru saat pembelajaran tatap muka berlangsung cukup ketat sesuai aturan yang disyaratkan 6 checklist dari SKB 4 Menteri benar-benar dipatuhi. Mulai dari cek suhu tubuh anak, penyediaan wastafel cuci tangan hampir di setiap ruang kelas tersedia, serta jarak duduk siswa dan persediaan hand sanitizer selalu standby di masing-masing ruang kelas. Begitu pula, Kepala Sekolah SD 012 Bengkong, Asmalina SPD, selalu rutin mengecek ke setiap kelas, memastikan penerapan protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka berlangsung, sambil sesekali mengingatkan siswa akan kebiasaan gerakan 5M, berupa memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi interaksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kita kan sudah menggelar KTM sekitar hampir 3 bulan, Bu ya. Gimana Ya, selama 3 bulan ada masalah kendala nggak? Ya, kita ada. Untuk saat ini menjelang masuknya anak murid kita di sekolah, alhamdulillah lancar-lancar saja. Karena proses Karena proses kesehatan kita dijalani dengan baik. Dan kita pun ada tim satgasnya, Bu ya, untuk Ada tim satgas, kita bagi guru-guru yang tidak masuk kelas, yang piket. yang piket kita laksanakan untuk satgas COVID untuk mengecek anak-anak kita. Terus anak-anak patuh nggak selama ini? Kan banyak dilepas juga gitu kan? Ya, sebagian anak sih memang ada, tapi kami tetap memperingatkan selalu bahwa untuk prokes kesehatan itu adalah sangat penting. Seperti itu. Gimana ketika anak masuk kita cek suhu, habis itu? Ketika anak masuk kita ada penjaganya, kita cek suhu, kemudian kita cuci tangan. Baru nanti diatur masuk ke kelas. Seperti Jadi itu. Guru udah nunggu di kelas. Guru sudah menunggu di kelas, anak langsung dimasukkan ke kelas. Ruang kelas pun bangku udah disetting ya? Sudah, jaraknya ya? sudah dengan nantinya kita buat itu berdasarkan yang aturan yang diajukan oleh Dinas Pendidikan, yaitu 50% anak kita masuk ke di kelas itu Dan sekitar ada 18 orang. Dan prokes pun sesuai dengan 6 syarat SKB 4 Menteri. Ya, benar. Udah ada ini tim dari dinas mengecek proses belajar mengajar. Untuk saat ini ada beberapa mereka melihat dari jarak jauh saja. Pengawas mungkin Mengawas, dan juga pengawas kita juga sudah lihat rutin, dan masuk ke kelas, melihat
dan juga mengingatkan masalah prokes ini. Nah, waktu pertama kali anak masuk mungkin ada sedikit ini Bu ya, ada sedikit mereka bingung ya, karena 2 tahun mereka daring-daring terus. Ya, Bagaimana benar. sekarang udah lancar-lancar aja menerima pelajaran? Ya di awal memang agak sedikit, sedikit canggung ya, karena ya. udah 2 tahun sudah masuk, tapi secara bertahap, alhamdulillah mereka sudah merasa sedikit terbiasa seperti itu. Bu, ini dengan pembelajaran berapa jam kita sehari? Nah, kemudian kami itu ada pagi siang. Jadi kami dalam waktu masuk pagi itu ada 2 sesi. Dan siang juga ada 2 sesi. Kami ambil jam pelajarannya itu 1 jam pelajaran 30 menit, dapat kami laksanakan 4 jam pelajaran masing-masing. Efektif nggak sih kalau pelajaran yang kita berikan ke anak-anak? Ya, masa COVID-19 ini sih efektif, dikatakan efektif. Bagaimana lagi kan? Daripada daring ya? Iya, daripada daring, dan sambutan orang tua untuk masuk ke sekolah juga sangat-sangat mendukung seperti itu. Nah, untuk kelas 6 kan Bu lagi persiapan untuk ujian akhir nih. Kan banyak ketertinggalan selama daring-daring. Sekarang menggesa-gesa itu gimana mempersiapkan mereka? Memang kita persiapkan anak itu dalam beberapa bulan ke depan ini. Kita mempersiapkan anak itu dalam sekitar 2 jam pelatihan. mengadakan latihan-latihan untuk penambahan pembelajaran mereka. Tadi Ibu bilang ada 2 shift, pagi 2 shift, siang 2 shift. Emang kita kekurangan kelas ya? Iya, benar, kekurangan kelas. Rombel kita berapa? Kita rombel 25. Kemudian sementara lokal kita hanya bisa pakai 14 lokal. 14. Jadi kekurangannya cukup banyak Bu ya? Cukup banyak. Jadi menyiasatinya dengan double shift tadi. Iya, dengan double shift. Kalau guru sendiri Bu masih kurang nggak? Sangat kurang. Ya, sangat kurang. Karena ada kelas yang ada guru double ya? Guru double ya. Contoh seperti kelas 1 dan kelas 2 itu double. Ini Bu, ketika ini PTM terbatas ini dilakukan untuk kelas 1, ini kan rumit sekali. Mereka kan belum belajar kalistung nih. Gimana nih kesusahan daripada guru kelas 1 sendiri? Untuk sementara mereka ini belum ketemu. Terus kalistung belum pandai. Repot nggak sih Bu? Repot banget. repot banget ya. Sangat repot, kayaknya ada aduan-aduan dari guru-guru kelasnya. Selama 2 tahun mereka di rumah, belajar di rumah, kadang mau baca mereka juga masih ada yang belum bisa. Jadi dengan tatap muka inilah mereka melatih anak-anak kita, melatihkan anak-anak kita. Kalau yang udah TK mungkin udah bisa. Ya, benar. Yang belum TK ini yang belum TK. Ya. Bu, ini kan terbagi 2 nih, ada SMP 62 juga gitu kan? Iya, benar. Ada SD juga. Gimana cara pembagiannya? Emang ada kelas tertentu yang kita inginkan? Ya. Untuk SMP, kebetulan kami di siang itu yang SD-nya ada 8, kita gunakan dengan lokal yang di bagian pertama. Jadi di bagian kedua lokal yang seberangnya itu bisa digunakan mereka. Jadi di siangnya. Berbagi ya Bu? Ya, berbagi. Gitu. Bu, ini kan kekurangan lokal kita nih kan. Mungkin sekitar 14 juga ya kita kurang. Ya, setengahnya. Masih bisa nggak, memungkinkan nggak untuk dibangun di lokasi kita ini? Ya, untuk membangun itu masih bisa. Karena masih ada lahan yang lapang. Mungkin kalau diperkirakan itu untuk dasar mungkin masih bisa 4 lokal. 4 lokal ditingkat dikali 3 lah ya, 12 lokal masih bisa ya. Insya Allah masih bisa. Rencananya ada kemungkinan untuk membuat lokal baru lagi dari dinas? Insya Allah kita sudah ajukan ke dinas. Kalau tidak ada perubahan atau tidak ada kendala, itu dianggarkan di tahun 2022. 22 bisa terlaksana. Ya, mudah-mudahan terlaksana. Bu, kembali ke PTM. Ya. Ini kan masih musim pandemi ini Bu. Benar. Anak-anak SD kan banyak berkerumun. Nggak khawatir terjadi klaster baru gitu. Khawatir ya? Khawatir. Cuman kita menjaga prokes dengan ketat.
Kalau untuk tatap muka, hampir 95% mereka 95% mau anaknya masuk ke sekolah. Dan itu ada persetujuan dari mereka? Iya, ada persetujuan. Ada Kita buat surat pernyataan persetujuan mereka. Jadi yang mengisi persetujuan tadi, mereka tetap masuk. Kita ada daring-daring juga nggak, Bu? Selain tatap muka? Untuk saat ini untuk kelas 1 dan 2, karena kebetulan kelas 1 itu 2 lokal yang double dengan 1 orang guru, jadi 1 kelas masuk sesi 1-2 di pagi, kemudian daring sesi 1 kelasnya daring. Ya, khusus untuk kelas 1 dan 2 saja. Yang lainnya sudah tatap muka. Lalu sudah tatap muka. Ya. Nah, selama tatap muka sendiri, Bu, keluhan-keluhan anak enggak yang dipulangkan atau gimana, ada yang sakit selama ini? Selama tatap muka ya Pak Ibu, ibu-ibu guru kita untuk melaporkan sepertinya aman-aman aja. Karena kita kerjasama dengan puskesmas. Iya, ya, benar. ya. Mas, yang kedua, ayo. Yang ketiga, 4. Jangan menghindari dari kerumun. Oke, yang belajar dengan semangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu guru kelas 1 ya? Iya. Gimana Bu? Mereka kan belum pernah ketemu ya ketika tatap muka secara terbatas dan belum belajar kalistung. Sulit nggak menangani anak-anak kelas 1 nih? Ya agak kesulitan sih karena memang antara orang tua dengan kita sebagai guru atau pendidikan beda cara. Mungkin ada sebagian orang tua yang juga masuk TK pendidikan, juga ya. tapi belum tentu bisa untuk mengajarkan cara mengajarnya seperti apa. Jadi satu-satu Bu, ngajarnya tuh gimana? Setelah tatap muka 50% kan saat ini ya mau tidak mau kita harus rutin. Iya. Harus telaten ya. Iya. Jadi Bu, adaptasi anak-anak ketika tatap muka itu berapa minggu atau berapa bulan baru mereka bisa menerima pelajaran? Insya Allah sih nggak terlalu lama ya, seminggu 2 minggu sudah mulai mereka terbiasa. Sudah mulai terbiasa karena ya yang penting kita ya bukan berarti kita hebat, melainkan kita selalu berusaha, optimis dan berusaha itu. Berapa persen Bu anak-anak yang bisa belajar kalistung? Alhamdulillah saat ini udah lebih dari 50%. Waktu masuk? Waktu masuk banyak juga? Banyak. Ya, sekarang udah lebih dari 50%. Udah lumayan lah. Bisa baca. Udah berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah. Apa harapan Ibu dengan adanya PTM ini? Ya mudah-mudahan sih PTM bisa dilaksanakan 100%. 100%. Iya. Dan COVID cepat berlalu ya. Iya. Dan PTM jangan ditutup itu ya. Oke, maunya seperti itu. Oke, makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Mari bersama kita wujudkan profil pelajar Pancasila menuju Indonesia emas.